Assalamualaikum dan selamat datang kembali di channel saya bareng saya Sul. Dan video kali ini saya akan membahas 3 buah handphone 3 jutaan yang teman-teman bisa temukan di pasaran. Sebenarnya di pasar sana masih banyak ya, maksud saya di Shopee atau Tokped. Cuman di sini saya punya 3 ini aja. Jadi nggak mungkin kan saya bahas HP yang nggak pernah saya pegang. Nanti malah infonya malah salah-salah. Oke, langsung aja, ini adalah 3 handphonenya. Yang pertama tuh kita mulai dari yang paling murah ya. Di sini ada Google Pixel 3 yang harganya itu 2,7 juta untuk sekarang. Untuk yang X Jepang ya. Cuma kalau yang versi global itu rada tinggi sedikit dengan varian 4/64 GB. Oke, dan yang kedua yang harganya rada-rada di 2.700.000. Ini yang versi Docomo. Kalau yang versi AU itu cuma 2,6 sampai 2,6. Kok mahal bang? Di sana ada 2,3. Iya, memang karena tergantung dari kondisinya. Kalau yang saya punya ini yang mulus like-nya 99%. Jadi ini yang varian tertinggi lah istilahnya. Nah, yang terakhir ada di Huawei Nova 5T. Nah, ini saya dapatkan di 2,8 juta. Kalau saya lihat di luar sana sih masih banyak yang jual ya di sekitar 3 jutaan dan 3,3 kalau nggak salah. Itu pun bukan X resmi ya, dari bekas lain. Jadi harus diperhatikan untuk Huawei Nova 5T ini. Oke, kita bahas selanjutnya secara spek ya. Secara spek sih di sini kita lihat ya. Kalau yang paling rendah speknya di sini adalah Google Pixel 3 XL dengan Snapdragon 845 dengan RAM 4 GB. Internal 64. Terus di sini ada Kirin 9, ini 9 berapa ya? Dengan Kirin 980. Dan yang terakhir yaitu Xperia One dengan Snapdragon 855 dengan RAM 6 GB dan storage-nya 64. Cuman dia tuh bisa di expansion ke external memory. Kalau ini tadi Kirin 980 dengan RAM 8 GB, internalnya 128 mentok, nggak ada tambahan. Cuma kelebihannya tuh dia bisa dual SIM. Jadi di sini udah memunculkan beberapa optional ya buat teman-teman sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya kita bahas di desainnya teman-teman. Soal desain sih di sini kembali ke pemilihan masing-masing ya. Cuman kalau bicara soal desain sih di sini saya lebih prefer ke Huawei Nova 5T karena desainnya itu lebih pas, lebih compact, nggak terlalu kecil menurut saya, nggak terlalu besar, dan pattern di dalam ini sudah kelihatan banget ciri khasnya. Dimana selanjutnya adalah penempatan fingerprintnya yang masuk akal banget. Selain itu fingerprintnya itu terlalu cepat untuk harganya ya. Saya ada 1, 2, 3, cepet banget ya teman-teman ya. Sekali lagi ya. Untuk fingerprintnya di sini ya, penempatan fingerprintnya 1, 2, 3. Seinstan itu. Jadi ya, kalau di sini untuk desain saya prefer ke Huawei Nova 5T. Yang lainnya juga nggak jelek ya. Ini tuh rada bulky, cuma memang feelnya masih terasa banget premiumnya karena emang ini mantan flagship dan bahan yang digunakan juga nggak kalah bagusnya. Nah, soal di sini saya ini ragu ini logam kah? Seperti ini aluminium frame juga ya. Karena ini tegores ya. Dan ini cukup dingin di jam 5 subuh. Di sini juga menggunakan kaca. Cuma saya lupa ini kaca tipe apa yang dipakai. Oke, lanjut soal desain aman ya. Dan selanjutnya kita ke displaynya teman-teman. Nah, di sini kalau display kita penting banget ya karena untuk pemakaian harian. Pertama di sini tuh yang menggunakan AMOLED tuh ada 2. Yang pertama dari Google Pixel 3 XL dan yang kedua adalah Xperia One. Nah, di sini kita berbicara soal layar, sedangkan Huawei Nova 5T ini cuma mendukung layarnya yaitu IPS LCD. Nah, kita seperti biasa kita akan tes di video Will Smith. Oke, sekarang kita sudah di video Will Smith, video tahun 2020, nggak 2000 kan nggak salah. Di sini kita lihat kalau soal keterangan maksimal masih dipegang juara kita, yaitu Xperia One. Dan kita tunggu di bagian sini ya. Ini kita pause aja di sini biar kita bisa lihat kondisi dari
kulitnya. Oke, untuk volumenya di sini udah sama-sama maksimal. Ya, terasa kalau Google Pixel sangat mendominasi di sini. Oke. Stop. Oke. Nah, di sini tuh kita bisa lihat ya untuk perbedaan layarnya. Untuk soal kecerahan di sini masih Xperia One, yaitu dia tuh memang terang banget di sini. Kalau dengan Google Pixel kemarin kan udah kita tahu ya kalau pemenangnya adalah Xperia One. Jadi kita bandingkan langsung dengan Huawei Nova 5T saja. Di sini kita bisa lihat ya kalau warnanya tuh bisa dilihat kalau Nova 5T juga lumayan natural ya. Cuma ya ini bisa teman-teman lihat ya kalau Xperia One itu lebih kelihatan lebih kayak kena paparan matahari. Kalau Nova 5T di sini kelihatan lebih cold, kalau Xperia lebih warm. Cuma kalau untuk detail sih sama-sama bagus ya. Untuk layar Huawei Nova 5T dan Sony ini ya susah ya, 11-12 sama-sama bagus lah. Kalau dibandingkan dengan Pixel 3 XL, dibandingkan dengan Google Pixel 3 XL, layar Huawei Nova 5T kelihatan lebih cool dan lebih biru-biru gitu. Mana lebih enak dilihat sih masih Huawei Nova 5T ya. Di sini kita bisa lihat langit di belakang itu kelihatan biru, sedangkan Pixel itu kelihatan kurang. Cuman ya ini kembali ke selera, sama-sama bagus sih sebenarnya. Cuma di sini mata saya lebih suka melihat Huawei Nova 5T. Oke, lanjut kita ke performanya. Kalau kita membahas performa di sini tuh secara spek udah nyata ya. Yang paling kurang di sini adalah Google Pixel 3 XL. Cuman karena dia Pixel series, jadi nggak bisa dipandang sebelah mata dalam penggunaan saya sehari-hari. Itu Pixel 3 XL ini mampu menjalankan aplikasi dengan sangat baik dan mulus walaupun dengan spek seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah Huawei Nova 5T. Kalau dibandingkan secara spek, Huawei dengan Kirin 980 ini sebenarnya lebih tinggi dibandingkan 845 dan lebih rendah dibandingkan 855. Di sini kita lihat untuk Antutunya hasil yang didapatkan itu berbeda jauh ya, di 3006 dan di sini tuh di 5002 ya. Di sini perbedaan untuk Antutunya. Jadi di sini tuh dengan harga segini tuh teman-teman nggak usah pusingin soal performa, karena memang ketiga handphone ini masih bisa banget diandalkan. Oke, selanjutnya untuk dukungan software di sini kita bisa lihat kalau Google Pixel 3 di sini lebih unggul untuk dukungan software ya. Di sini kita bisa lihat untuk dukungan software Google Pixel 3 itu udah unggul sampai Android 12. Jadi ini bisa dipakai untuk 1 tahun ke depan dengan aman ya. Sedangkan di sini untuk Huawei Nova 5T itu cuma di Android 10 teman-teman. Sayangnya di situ ini pasti karena terkendala dengan kebijakan Google kemarin yang masih bermasalah sampai sekarang. Paling kalau planningnya ini pindah ke Harmony OS. Jadi ya seperti itu nanti ke depannya. Untuk Xperia One di sini sudah Android 11. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya untuk pemakaian jangka panjangnya teman-teman mau yang mana? Apakah Android 10 ataukah Android 12 ataukah Android 11. Nah, lanjut ke untuk kameranya sendiri sih saya nggak bisa bandingkan di sini ya, karena udah terlalu banyak makan durasi video. Selanjutnya ke penggunaan baterai teman-teman ya. Untuk baterai di sini tuh yang paling rendah dulu ya. Di sini tuh ada Xperia One dengan baterainya tuh ya 3330 ya. Mungkin bisa lebih bisa kurang. Dan SOT pemakaiannya tuh 4 jam kalau saya pakai 4 jam pemakaian saya tanpa game. Dan untuk durasi ngecasnya juga lumayan di 1 jam sekian tergantung kepala charge yang teman-teman pakai. Dan selanjutnya adalah Google Pixel 3 XL. Walaupun ini seri XL, nyatanya sekarang tuh baterainya nggak terlalu besar ya, di 3400 berapa nggak pasnya. Cuma dalam pemakaian saya ini bisa bertahan itu 4 jam, mentok di 5 jam ya, tergantung seberapa barbar tangan teman-teman untuk memakai handphone ini. Jadi ya untuk baterai sini hampir-hampir sama ya, cuma sedikit lebih baik Pixel 3 kalau diandalkan kedua handphone ini karena memang approach-nya juga berbeda. Kita ke andalan saya soal baterai.
Kalau soal baterai ini juaranya teman-teman, nggak ada obat sih kalau ini kalau menurut saya. Kita lihat di sini untuk baterainya, dia itu kemarin saya cas di jam 8 pagi. Ini adalah waktu casnya itu adalah 90%. Dan sampai sekarang di jam 5.45 subuh, ya bayangkan itu belum ada saya charge, itu tersisa masih 38%. Sedangkan kemarin itu saya pakai WA, pakai nonton dan segala macam. Facebook itu ya, nah ini bisa WA, Facebook dan segala macam saya pakai, masih bertahan 38%. Waduh, baterainya gila sih untuk Huawei Nova 5T ini, gila. Oke, kesimpulan, sepertinya terlalu panjang video durasi kali ini. Cuma ya gimana dong, kita bahas 3 handphone. Dan terakhir kesimpulan ya, buat harganya di sini kita bisa lihat harga paling rendah itu masih Xperia One, Google Pixel 3 dan Xperia One. Selanjutnya ada Huawei Nova 5T yang bedanya tuh nggak jauh-jauh amat. Selanjutnya apa yang kita dapat di sini, kalau Xperia One kita bisa dapat dengan multimedia yang baik dan desain yang menurut saya nggak jelek-jelek, bahkan ini unik kalau menurut saya. Selanjutnya untuk Google Pixel 3 untuk desainnya ya gitu-gitu aja lah. Cuma selanjutnya adalah Huawei Nova 5T yang menurut saya desainnya bagus. Selain itu, kalau misalnya teman-teman beli Huawei Nova 5T, nggak perlu ragu dengan IMEI karena ini tuh unit resmi. Oke, itu aja kayaknya pembahasan video kali ini. Jadi silakan teman-teman mau pilih yang mana, sudah saya jelaskan, bisa dipakai perkiraan saya mungkin berapa tahun ke depan. Jadi ini tuh jangan dijadikan patokan baku ya, ini cuma untuk persepsi atau perkiraan saya ke depannya, nanti bisa saya salah, bisa saya benar. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe buat teman-teman, karena saya lihat yang subscribe tuh sedikit banget daripada yang nggak subscribe ya teman-teman. Jadi satu tombol subscribe kalian menjadikan satu semangat buat saya untuk melanjutkan channel ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Soul out.